Halo guys, jumpa lagi dengan gue Davin dari Workshop Elika Otomotif. Hari ini kita seperti naik mesin waktu ya. Kita balik lagi kayak ke tahun 2018. Ini adalah mobil Honda Civic Type R 2018. Jadi kalau kalian ngikutin kita punya Instagram dan YouTube, kita dulu sering banget ngerjain Honda Civic Type R yang FK8. Ya, jadi dulu banyak juga tuh kita punya YouTube video mengenai FK8. Kalau kalian belum nonton, kalian bisa cari ya di YouTube channel kita. Nah, kali ini Type R FK8 balik lagi nih, zamannya sekarang tren lagi, karena ibaratnya ya udah keluar yang baru di harga 1,4 M, sekarang mobil FK8 ini dicari banget. Kenapa? Karena bermesin sama K20C yang dipakai dengan FL5, tapi harganya kan sekarang Type R ini udah di bawah 1 M, mungkin harganya sekitar 700, 800, 900 juta, tergantung kondisi dari kilometer. Nah anyway, yang gue bilang mesinnya performanya bisa sama, dan bahkan bisa lebih baik, percaya nggak? Jadi hari ini kita mau bedah nih mengenai FK8 lagi. Hari ini kita kedatangan mobil customer kita yang akhirnya kita setelah sekian lama nih baru mau dioprek ya. Jadi kita upgrade sekarang dengan performance stage 2 dan juga kita akan tuning dengan Honda Flash Pro. So, stay tune, ikuti terus kita di video kali ini. Nah, seperti yang gue bilang tadi, mesinnya tuh sama, memang betul ya, bukan bohong. Emang karena asalnya itu kan dari FK2, FK8, dan lari ke FL5. Kita bisa lihat secara mesin sama, tapi di sini nih, perbedaan yang sangat terlihat. Ini sempit banget nih guys. Radiator deket banget ke turbo sama mesin. Jadi kipasnya tuh udah ibaratnya mepet banget ya. Buat dia buang angin tuh susah. Dan memang kalau di FL5, dia jauh lebih lebar. Dan kalau FL5 itu udaranya itu dibuang keluar, sedangkan kalau ini di kap motor itu dia dorong angin buat dinginin turbo. Nah makanya permasalahan FK8 tuh sering banget heat shock, kita bilangnya ya, kepanasan. Nah, tapi dengan beberapa modifan pendukung harusnya bisa membantu untuk kita naikin power lebih tinggi, tapi mobilnya juga lebih reliable dan juga bisa lebih enak dipakai. Nah apa aja sih yang udah dimodif mobil ini? Langsung aja yuk kita lihat. Yang pertama kita sudah ada penggantian PRL airbox intake. Ya, jadi ini mengganti airbox standar yang panel filter, ini diganti sebenarnya dalamnya kayak open filter. Tapi udaranya benar-benar dapat fresh air dari depan, dan juga dia masih tertutup ya, jadi tidak nyedot udara kotor dari mana-mana nih. Terus ada juga penggantian downpipe, front pipe, knalpot, udah full system. Intercoolernya juga udah di-upgrade, kita ganti dulu pakai PRL ya, intercooler yang racingnya PRL, di mana standarnya masih plastik. Terus radiatornya sudah pakai Koyorat. Dan sisanya sih aksesoris-aksesoris aja ya, kayak blow off, throat bar. Ini sekarang masih menggunakan velg 20 in-nya. Minggu depan kita akan pasang nih. Nanti stay tune juga tuh. Kita punya postingan ya. Mobil ini akan kita rubah tampilannya biar nggak kalah keren sama FL5. Terus performance, jadi customer ini pingin menggunakan tuningan kita yang terbaru ya. Kita bisa ada namanya multi map tuning dengan menggunakan Honda Flash Pro. Jadi masih pakai ECU standar, tapi bisa dibikin ada map 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini mirip seperti yang kayak di BMW, kita menggunakan boot mode 3 nih. Nah ini sekarang sini pakai Honda, bisa multi map tuning. Langsung aja yuk kita tes sekarang nih. Dengan mobil yang udah dimodif seperti ini, masih menggunakan stok ECU, kira-kira powernya bisa lebih gede nggak ya dari FL5? Yuk kita tes. Wah, ternyata FK8 gokil juga. Ini belum di-tuning ya, benar-benar gue pastiin 100% isinya standar, hanya mengganti parts intake, knalpot, downpipe, tapi ini menggunakan cutlass downpipe. Nah, kita compare sekarang dengan mobil gue FL5 ya, yang sudah mengganti exhaust dari downpipe, tapi gue punya masih pakai catat downpipe. Terus knalpot, dan juga gue punya sudah ganti intercooler, sama lah, kurang lebih speknya 11-12. Dan bisa dilihat ya, FL5 memang lebih responsif di bawah karena turbonya lebih kecil. Jadi sampai RPM 4400 dia di atas, dan habis itu dia ketinggalan ya. Jadi nggak heran waktu itu gue dibabat sama FK8, memang ternyata FK8 secara spek turbo lebih gede dan powernya top end lebih besar.
Ini sama-sama kita run di gigi 4. Ya sedih juga ya, sebenarnya beli FL5 berharap power bisa lebih gede, ternyata FK8 nih hidden gem nih kita bilang ya. Ini jadi untuk barang-barang tahun 2018, 19, 20 tuh masih layak banget buat dibeli untuk berkompet dengan mobil 2023 yang harganya hampir 2 kali lipat. Jadi langsung aja nih, habis ini kita mau tune. Kita akan lihat ya dari 270 WHP ini nih, kita bisa naikin sampai seberapa. Yuk ikuti terus gue di video ini. Oke guys, sudah kita tuning ya. Jadi sekarang seperti yang gue bilang tadi, kita bikin ada multi map. Jadi gue bikin ada 5 map berbeda dalam satu ECU tanpa perlu harus nge-refresh lagi pakai colok-colok laptop. Tinggal pencet pakai tombol cruise control, kita bisa berubah. Nah, langsung aja sekarang gue mau kasih lihat perbedaannya. Ini tadi yang warna biru yang kita dyno waktu kondisi stok ECU. Nah, ini map 1 kita. Map 1 kita ini adalah boost turbonya kita bikin lebih rendah daripada standar punya ini, tapi powernya sudah jauh di atas. Dan ini map 5 ini boostnya yang boost sekitar 1,7 bar. Nah, jadi kita langsung lihat aja nih perbandingannya ya. Waktu standar yang biru itu boost turbonya tuh sekitar 1,44 bar ya, 144. Yang kita tuning dengan boost 1,3 bar malah bikin powernya tadi lebih jauh. Dan yang terakhir ini tadi dengan boost 1,7 powernya jauh di atas. Nah, dengan adanya multi-map ini, kita bisa banyak banget fungsinya nih ya. Contohnya kita lagi mau main track, kita butuhnya bukan maksimum acceleration, tapi kita butuh endurance, jadi kita nggak mau mesin terlalu panas. Kita turunin boostnya. Tinggal pencet, rubah, boostnya turun. Nah, contoh kalau kita ibaratnya memang mau drag race, kita tinggal pindah map 5, powernya lebih besar. Nah, ini sendiri masih di-tune, ibaratnya stage 2, belum dikombinasi dengan flex fuel, turbonya juga masih standar, mesin standar, jadi memang potensinya ini masih jauh banget ya ibaratnya nih. Dari sini kita bisa lihat ini tuh kenaikannya tuh sangat signifikan dan juga kemampuan untuk apa ya settingan on the go-nya itu bantu banget buat kita pakai. Nah kita bisa lihat di sini ya dari yang standarnya tadi 270, dimana kalau full standar banget ya FK8 tuh gue pernah tes dyno itu sekitar 240 WHP kondisi full stock. Nah, jadi dengan penggantian parts hardware aja naikin power udah lumayan ya, sekitar 10% lebih. Dan torsinya sama nih, kita bisa lihat juga naiknya tajam ya. Dari yang standarnya tuh kayak agak lagi, power itu di RPM 4400. Sekarang kita udah dapat power yang lebih besar dengan map 1 ya, boostnya lebih rendah tapi lebih lebar power bandnya, torsinya. Dan dengan map 5-nya nih kita naik udah jauh banget nih. Udah HP torsi sekitar 456 on wheel. Nah, on engine, artinya yang sebelumnya tuh tadi sekitar 360 HP, sekarang dengan map 1 yang dikecilin boostnya, tapi kita mainin dari parameter lain ya, ini kita dapat udah 410. Dan map 5-nya udah dapat sampai 424 on engine. Ini kalau dibikin dengan flex fuel, gue yakin 450 lewat mah bisa masuk. Jadi potensi luar biasa, memang mesin FK8, FL5, base-nya mesin sama, justru turbonya malah kayaknya lebih mantap di sini. Cuman memang minusnya mobil ini heat shock ya, karena area mesinnya yang begitu sempit bikin dia jadi cepat panas. Tapi kita akan modif lagi nantinya, abis ini kita akan mau ganti termostat dari spoon, biar dia bukaan airnya tuh lebih cepat sirkulasi, sehingga nggak terlalu kepanasan ya nanti itunya mesinnya. Nah tadi kita dyno masih menggunakan velg standar ya, 20 in, bisa dilihat ya, velg 20 inch ini sangat-sangat besar. Kalau kita compare yang baru aja FL5 itu 19 in. Nah nanti setelah ganti 18 in pasti akselerasi dan bacaannya mungkin bisa berubah sedikit lebih besar. Yuk sekarang gue mau kasih lihat untuk cara pengoperasional daripada Hondata Multimap. Kita hidupin mobil. Nah jadi caranya itu untuk kita operation dia punya Multimap, kita tinggal matiin cruise controlnya dan kita tahan tombol rest ini nih. Nah, di sini kita bisa lihat nih, sekarang ada di map 1, map 2, map 3, map 4, map 5. Jadi tinggal pilih nih, mau yang mana, dan kalau kita confirm, tinggal tekan yang tombol cancel. Nah, otomatis dia langsung ada di map 3. Jadi buat ngeliatnya lagi, tahan atas, ya tombol rest tuh, dia otomatis kasih lihat, oh sekarang ada di mode nomor 3. Nah, ini yang bikin kita bisa
ngerubahnya ini on the fly ya, jadi sambil jalan juga bisa, nggak usah harus berhenti dulu. Kita bisa tinggal tekan-tekan tombol yang ada di cruise control sini nih. Jadi multi map boost ini sangat guna banget ya buat dapat traksi. Contohnya misalnya mau lagi drag race juga, contoh bannya spinnya kepanjangan, kita tinggal limitin boostnya ini berdasarkan dari map yang udah gue bikin di laptop. Nah, fitur lainnya juga yang keren selain multi map ini, kalau di FK8 kita bisa sulap nih layar tengah ini ya, HUD tengahnya ini jadi semacam data logger dan juga display. Jadi kita nggak usah beli lagi meteran-meteran, boost meter apa segala macam dikasih terlihat di dalam kabin tuh jadi berantakan. Nah, jadi head unit ori-nya ini udah kita hack ya, kita install aplikasi sehingga kita bisa install seperti YouTube, Netflix, Google Maps, Spotify, dan juga Hondata software kita bisa masuk ke sini nih. Jadi kalau kalian masih standar nggak bisa guys kayak gini. Ya, bisa lihat ada Maps, Hondata, macam-macam nih pokoknya. Jadi kalau mau ini mampir ke sini nanti gue bikinin, tapi beli Hondata dulu. Nah, sekarang dengan Hondata ini dia akan terkonek dengan Flash Pro yang ada nempel ke OBD mobil, ke diagnostik mobil. Jadi kita bisa lihat guys di sini meterannya nih memperlihatkan apa yang sedang live yang ada di mesin, bacaan mesin. Nih contoh RPM kita gas. Meteran boost, speed, RPM ratio. Contoh kita mau lihat apa lagi ya? Ini coolant temperature, intake air temperature. Nah, hal-hal seperti ini bisa nongol langsung ada di dalam factory head unit, itu menurut gue keren banget ya. Karena di tahun 2018 sendiri waktu itu belum ada yang seperti di FL5. Kalau FL5 sudah ada, dia punya head unitnya bisa menampilkan parameter-parameter penting. Tapi di sini ada fitur yang namanya diagnostik. Jadi kalau ada check engine kita bisa lihat, kita scan, lalu misalnya kita mau hapus tinggal kita hapus gitu. Kalau sekarang karena nggak ada error jadi tidak nongol apa-apa. Dan yang ini kita bisa melihat juga full parameter yang ada di mesin kita ya. Dari coolant temperature, intake temp, ignition timing, macam-macam deh. Pokoknya komplit banget guys. Ini di Civic generasi ke-10 nih bisa dilakuin seperti ini. Menurut gua ini hal yang sangat-sangat super keren. Dan salah satu fitur keren lainnya yang bisa kita pakai ya dari sini, kita bikin ada yang namanya rolling anti-lag. Jadi ketika kita lagi di jalan, kita mau ngedrag lawan orang, kita ada tinggal tahan tombol cancel ini nih. Nah ini akan otomatis dia nge-cut ignition timing, sehingga kita bisa bikin seperti launch control ya. Gue nggak akan demoin di dalam sini launch controlnya, tapi gue akan kasih lihat ya. Jadi ketika kita gaspol di 4000 RPM, lalu gue tekan tombol ini, knalpotnya akan meledak-ledak, itu akan bikin boost kita naik, sehingga waktu kita mau nge-launch atau kita lagi rolling, itu boostnya udah ada gitu. Dan tinggal kita lepas, boostnya masuk, mobilnya pasti larinya udah langsung lebih kencang. Coba ya kita tes. Yuk kita coba sekarang. Jadi ini kalau orang biasa bilang pop and bang, nah ini versi ekstrimnya. Tinggal kita tahan, kita bisa bikin ignition timingnya mundur dan boostnya otomatis naik. Nah ini sebenarnya tidak boleh dipakai terlalu sering ya, karena namanya ini kita bikin exhaust gas temperature tinggi sekali. Ada resiko untuk merusak yang namanya turbo dan mesin. Kecuali mesinnya udah di-build, pakai piston yang racing, mungkin boleh sering-sering deh kali ini. Tapi ini at least kita bisa kasih lihat dengan ECU standar, ada fitur-fitur seperti ini yang bisa dimanfaatkan untuk mobil kalian serasa ECU motorsport. Nah, jadi kalau kalian punya FK8 dan kepingin dibikin fitur-fitur seperti ini, langsung aja mampir ke workshop kita. Yuk, nanti kita konsultasikan sesuai dengan kebutuhan dan budget kalian. Kita bikin FK8 kalian, bahkan bisa sikat FL5 yang baru. Semoga dengan video ini membantu buat kalian yang kepingin beli Civic Type R atau udah punya Civic Type R yang FK8, jangan dibiarin diem standar terlalu lama. Langsung aja bawa ke workshop kita, yuk kita bikin jadi seperti ini. Oke, kalau gitu sampai sini dulu videonya. See you on next video.